Setelah direaksikan kan ini tidak bersisa. Ya. Setelah direaksikan ini tidak bersisa. Berarti ciri khas hidrolisis itu reaksi ini KOH ini kan KOH itu kan basa kuat. HCOH itu adalah asam kuat. Asam lemah. Taunya dari mana kita asam lemah itu basa kuat? Lihat tabelnya tadi, ya. Atau lihat ini, HCOOH ada Ka-nya, berarti ini udah jelas ini asam lemah, ya. Sedangkan KOH, kamu lihat tabel itu adalah basa kuat. Jadi reaksi antara basa kuat dengan asam lemah ini tidak bersisa, ini namanya hidrolisis. Ya, namanya hidrolisis. Kalau tadi asam kuat dengan basa kuat tidak bersisa, itu berarti netral, pH-nya 7. Tetapi karena ini basa kuat dengan basa lemah, tidak bersisa, ini hidrolisis namanya. Yang kita lihat cuma ini garamnya. Nah, garamnya 4 milimol yang dipakai ini. Nah, kalau soal diketahui Ka, ya, soal diketahui Ka, berarti kita cari apa? Ya, kalau soal diketahui Ka, berarti kita cari OH-. Nah, kebalikan waktu belajar tentang asam basa di awal, ya bab pertama, kalau kita diketahui Ka, berarti kita cari H positif. Kalau diketahui Kb, kita cari OH-. Itu seperti itu, karena dia hanya satu jenis nyawa. Kalau dicampur seperti ini, kita lihat garamnya, ya kan? Kalau diketahui Ka, berarti kita cari OH-. OH-nya adalah akar Kw per Ka kali M. M-nya ini molaritas garamnya. Nah, kita cari ini M-nya. Mol dibagi volume total kayak tadi sama, karena campuran itu volumenya di total. Berarti 4 milimol dibagi volume totalnya 100 mili ditambah 100 mili berarti 200 mililiter. Coret-coret berarti 4 dibagi 200, ya. 4 dibagi 200 itu dapatnya adalah 0,02, ya. Molaritasnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini masuk sini. Nah, ini valensinya 1, ya. Valensinya 1 berarti nggak usah, biarkan aja tetap sama. KW itu nilainya selalu 10 pangkat minus 14, nilainya tetap. Ka-nya ini 2 kali 10 pangkat min 4. Kali M molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini bisa saya coret dengan ini. 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 12. Ya, berarti akar 10 pangkat min 12, ya. 14 tambah 2, 16 kurangi 4 berarti minus 12. Berarti 10 pangkat minus 6 itu OH-nya. Berarti POH-nya adalah 6. Kalau POH-nya 6, langkah selanjutnya kita cari pH. pH itu 14 kurangi POH 6, berarti pH-nya adalah 8. Ada nggak pH-nya di sini 8? Ada. Jawabannya D. Kenapa D? Kok ini ada tambah log 1? Log 1 itu nilainya 0, ya. pH 8 itu boleh saya tulis pH-nya itu sama dengan 8 plus log 1. Log 1 itu nilainya 0. Ini kayak divariasi soal. Jawabannya itu divariasi. Jadi biar kamu bingung. pH 8 itu sama dengan pH-nya 8 plus log 1. Karena log 1 itu 0. Jadi 8 tambah 0 ya 8, sama aja. Paham ya? Log 1 itu nilainya 0. Jadi 8 tambah 0 ya 8. D. Silahkan screenshot dulu. Ingat ya, khusus hidrolisis, kalau diketahui Ka, kita cari OH-. Kalau diketahui Kb, kita cari H positif. Tuh, hati-hati. Udah di screenshot ya, kita lanjutkan lagi ya. Sebanyak 100 ml larutan NH4OH. Nah, ini NH4OH itu berarti ini Kb. Nah, ini berarti basa lemah nih. Ya, basa lemah. Direaksikan dengan 100 ml larutan H2SO4. Ya, NH4OH
Ya, saya tulis saja H2SO4 direaksikan NH4OH. Letakkan asam di depan aja biar mudah. Ya, H2SO4 itu asam kuat. NH4OH basa lemah. Nah, cara mereaksikannya SO4 dengan ini, H2 dengan ini. Berarti jadinya adalah NH4 2SO4. Kenapa seperti ini? Saya terangkan. Ini kan H positif plus SO4 2 makanya hanya 2 kali. Nah, NH4OH itu kan min. Berarti NH4 plus. Nah, NH4 plus direaksikan dengan SO4 2 padahal NH4 itu plusnya 1. SO4 negatifnya 2. Jumlah plus minus harus sama. Berarti NH4 ini saya kali 2. Ya, saya kali 2 supaya 2 plus. Sama jumlahnya sama dengan 2 plus minusnya sama, makanya NH4 kalikan 2 karena jadi 2 plus ditambah SO4 ditambah H2O. Kita cek NH4-nya ini ada 2. Di sini NH4-nya cuma 1, berarti saya kali 2. Ya. Terus hanya 2 ditambah ini 4, berarti ini dapat 2. 4, hanya 4. Terus kita cek mula-mula ya. Ini 100 ml, 0,1 molar. Yang ini 100 ml, ini dikali 0,2 molar. Coba dikalikan mula-mula, 100 kali 0,1, 10 milimol. 100 dikali 0,2, 20 milimol. Ini habis. Mula-mula bereaksi. Nah, ini koefisiennya 1. 10 dibagi 1, 10. 20 dibagi 2, 10. Jadi sama. Berarti sama-sama jumlahnya sama. Ini 20 bagi 2, 10. 10 bagi 1, 10. Berarti sama-sama jumlahnya sama. Pembaginya sama. Hasilnya sama. Berarti ini semuanya habis bereaksi. Berarti ini 10 milimol. Ini 20 milimol. Karena pembaginya tadi hasilnya sama. Ya, ibaratnya ini koefisien 1 itu 10, koefisien 2 20. Ini koefisien 1 berarti 10, koefisien 2 20. Sisa. Ya, ini habis ya. Sisanya habis ini berarti hidrolisis karena reaksi asam kuat dengan basa lemah. Nah, ini garamnya. Yang dilihat ini garam. Nah, kita cari molaritasnya garam. Mol dibagi volume. Nah, molnya adalah 10 milimol. Volumenya volume total. 100 ditambah 100, 200 mililiter. Ya, 10 dibagi 200. Ya, 10 dibagi 200 itu dapatnya 0,05 molar. Ya, tetapi ini ada, kita dulu. Udah ketemu ya. Di sini diketahui Kb. Kalau diketahui Kb berarti kita cari H positif. H positif itu akar ya Kw per Kb kali M. Ya, di sini karena NH4 2SO4 ini valensinya 2. Ya, ini valensinya 2. Kalau dia ada valensi garamnya ini 2, berarti kalikan 2. Jadi M totalnya ini 2 kali 0,05 karena ini valensinya 2. Ya, valensinya 2. Ya, 0,05 kalikan 2 dapatnya 0,1. 0,1 atau 10 pangkat min 1. Ya. Akar KW-nya 10 pangkat min 14. KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Kalikan 10 min 1. Totalnya tadi kan kalikan 2 karena valensinya 2. Berarti akar 10 pangkat min 10. Berarti H positifnya adalah 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya 5. Jawabannya E. Dah, screenshot dulu.
Kita lanjutkan lagi berikutnya. Sebuah wadah berisi 100 ml larutan asam fluorida HF ya. Di sini KaHF berarti ini asam lemah ya. Ini reaksi antara asam fluorida HF direaksikan ya, F direaksikan dengan larutan kalium hidroksida KOH. Asam fluorida itu HF, kalium hidroksida itu KOH. Ditambah KOH, ini reaksinya asam lemah, basa, kuat. Reaksinya ini dengan ini dengan ini. Ya, berarti Kf plus H2O. Ini garamnya. Ini udah setara nih, karena koefisiennya satu semua. Nah, di sini diketahui HF-nya. HF-nya itu pH-nya 3. Di sini 100 ml 0,01 molar. Berarti ini 100 ml 0,01 molar. KOH-nya di sini KOH-nya 100 ml 0,01 molar. 100 ml 0,01 molar. Mula-mula coba kalikan ini 1 milimol. Ini juga 1 milimol. Ini belum muncul. Bereaksi karena koefisiennya satu semua, jadi 1 dibagi satu, berarti ini habis semua bereaksi. Berarti ini bereaksi semua. 1. Ini koefisien 1 ya 1, koefisien 1 ya 1. Berarti sisanya ini habis. Nah, sisanya habis ini hidrolisis. Sedangkan ini 1 garamnya 1 milimol yang kita hitung nanti ini. Nah, di sini pH-nya dipakai enggak? Ternyata enggak dipakai. Kenapa enggak dipakai? Karena ini sudah datanya sudah lengkap. 100 kalikan molaritasnya sudah lengkap. Berarti pH-nya ini ibaratnya pengecoh. Ya, tidak dipakai. Ya, kita cari molaritas garamnya. Mol dibagi volume total. Molnya 1 milimol dibagi volume total 100 tambah 100 200 ml. Jadi molaritasnya ini adalah 1 dibagi ya 1 dibagi 200. Dapatnya 0,005. Berarti 5 kali 10 Pak Min 3. Nah, di sini diketahui Ka, berarti kita cari OH min. Kalau diketahui Ka, berarti kita cari OH min. Berarti akar KW per Ka kali M. Nah, OH min KW-nya adalah 10 Pak Min 14 per M Ka-nya adalah itu 10 pangkat min 4 kali M-nya ini 5 kali 10 Pak minus 3. 5 kali 10 Pak minus 3. Berarti OH-nya ini akar 5 kali min 14 dibagi min 4 berarti min 10. Terus dikali 10 min 3 berarti 10 Pak min 13. Berarti OH-nya ini adalah akar 5 kali 10 pangkat min 13. Di akar itu jadi min 13 dibagi 2. Akar kan dibagi 2 pangkatnya. Berarti 10 pangkat min 6,5. Berarti POH-nya adalah 6,5 min log akar 5. Di sini keterangannya akar 5 itu 2,2 diketahui. Berarti POH-nya ini 6,5 min log 2,2. Berarti pH-nya adalah 14 dikurangi 6,5 min log 2,2. Berarti pH-nya 14 dikurangi 6,5 itu berarti 7,5 plus log 2,2. Ya, jawabannya ini. D, screenshot dulu. Sudah di screenshot? Kita lanjutkan lagi soal berikutnya.
Paham ya? Cirinya hidrolisis itu reaksi antara asam lemah atau basa kuat dengan basa lemah itu tak bersisa, itu hidrolisis. Nanti penyangga itu yang sisa lemah. Nah, nanti hari Senin Bapak terangkan penyangga ya. Penyangga itu reaksinya persis seperti ini, cuma nanti yang sisa yang lemah. Nah, sisa yang lemah. Yang kuatnya habis, yang sisa lemah. Kalau hidrolisis dua-duanya habis ini, dua-duanya habis itu hidrolisis. Kalau penyangga yang sisa yang lemah. Nah, hari Senin lesnya belajar penyangga. Ini udah di screenshot ya, lanjut ya. Nomor 3. Volume air yang dibutuhkan untuk melarutkan 6,3 gram natrium sulfit agar larut dalam, nah ini garam ya. Natrium sulfit ini adalah garam. Di sini tidak ada keterangan garam, tapi harus paham. Saya terangkan dulu ya, Na2SO4 ini langsung garam, jadi tidak perlu reaksi. Jadi Na2SO3 ini kan berasal dari sumbernya ya. Ini berasal dari Na-nya ini NaOH. NaOH itu basa kuat. Ini kalau udah terbiasa ini paham nih. SO3 itu berasal dari H2SO3. Kalau H2SO4 itu asam kuat, kalau H2SO3 ini asam lemah. Nah, berarti kesimpulannya ini reaksi antara basa kuat dengan asam lemah menghasilkan garam. Berarti ini tuh garamnya. Ya, ini sudah tahu garamnya. Ya, garamnya ya. Berarti kita diketahui apa ini? Cari pH-nya ya. pH-nya 10. Ya. Ditanya berapa volume air yang diperlukan. Kita cari dulu karena ini ya diketahui Ka. Kalau diketahui Ka berarti kita cari apa? OH min. Kalau soal diketahui Ka berarti kita cari OH min. Padahal pH-nya berapa? pH-nya di sini 10. Untuk mencari OH min, kita harus cari pOH. Karena di sini diketahui Ka, harus cari OH min. Diketahui soal pH, berarti kita cari pOH. Berarti ini 14 dikurangi 10. Berarti pOH-nya adalah 4. Berarti OH-nya adalah 10 minus 4. OH-nya 10 minus 4. Berarti rumusnya OH- sama dengan akar KW per KB, KA, ya, KA kali M. Kita cari molaritasnya. OH-nya 10 min 4, ya. Akar KW-nya 10 min 14 dibagi KA-nya adalah 1 kali 10 min 7 kali M. Kita cari molaritasnya. Nah, ini dikuadratkan biar akarnya hilang. Jadi dapatnya 10 minus 8 sama dengan ini dicoret dengan ini 10 minus 7. 10 minus 7 akarnya hilang kali M. Berarti M sama dengan 10 minus 8 dibagi 10 minus 7. Jadi M-nya adalah 10 min 1. Nah, kita cari volume. Molaritas ya, molaritas itu kan mol dibagi volume. Nah, berarti kalau mencari volume, mol dibagi molaritas. Nih, kita cari. Nah, molnya gimana cari molnya? Diketahui di sini masanya 6,3 gram. Nah, masanya 6,3 gram. Kemudian MR-nya 123. MR-nya 123. Berarti cari mol itu adalah massa dibagi MR. Masanya 6,3, MR-nya adalah 126. Jadi berapa kita cari? 0,05. Nah, ini masuk sini. Mol ya. Berarti volumenya adalah 0,05 mol dibagi molaritasnya 10 pangkat min 1. 0,05 dibagi 10 pangkat min 1, 0,1. Dapatnya volumenya 0,5 liter.
500 ml. Nah, ini jawabannya. Ya, screenshot dulu. Jawaban nomor 3. Udah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya ya. Disajikan berapa larutan garam berikut? Pasangan garam bersifat netral. Netral itu berarti dia berasal dari asam kuat, ya asam kuat plus basa kuat. Nah, ini kita kita harus hafal tabel tadi. Makanya mau nggak mau, ini harus hafal dari tabel tadi. Nomor 1, KNO3. K itu KOH, NO3 itu HNO3. KOH itu basa kuat, NO3-nya kita ambil tabelnya aja dulu coba. HNO3 asam kuat. KOH basa kuat, HNO3 asam kuat. Ya, berarti ini asam kuat. Berarti ini netral. Satu betul, kalau nggak ada satu salah, berarti ini salah semua. Nomor 2, NH4 Cl. Ini berasal dari NH4OH. Di sini berasal dari HCl. Ini asam lemah. Ini asam kuat, sorry. Ini basa lemah. Nah, supaya netral itu harus asam kuat dan basa kuat. Berarti ini salah. Kalau ada dua salah, berarti jawabannya B. Ya, 1 dan 3. Nah, saya terangkan langsung di sini aja. Nomor 3, biar paham semuanya. Na2SO4. Na-nya itu dari NaOH, SO4 itu dari H2SO4. Ini basa kuat, ini asam kuat. Berarti betul nih. Asam kuat, basa kuat. 1, 3 betul. Nomor 3, ini Na2CO3. Na-nya NaOH, basa kuat. Ya, ini nomor 4 ya. Ini H2CO3, ini asam lemah. Berarti ini salah. Kemudian nomor 5, saya terangkan semuanya. CH3COOK. Ini berasal dari CH3COOH. Ini dengan KOH. Ini asam lemah. Ini basa kuat. Berarti ini nanti nggak netral. Ya, jawabannya 1, 3. Screenshot dulu. Kamu sambil lihat tabel boleh ya. Nanti belajarnya sambil lihat tabel. Ya, dari screenshot kita lanjutkan lagi. Besar konsentrasi ion H positif dalam 500 ml larutan yang mengandung 5,5 gram kalium sulfida. Nah, kalium sulfida. Kalium sulfida itu K2S. Kalium sulfida itu K2S. K2S itu berasal dari KOH. Berarti basa kuat. Satunya lagi H2S itu asam lemah. Berarti kesimpulannya ini adalah garam. Jadi nggak perlu direaksikan karena ini udah garamnya. Nah, di sini diketahui Ka-nya. Ya, Ka-nya. Saya terangkan dulu. Cari H positifnya. Berarti pertama, padahal kalau diketahui Ka, itu kita cari OH-. OH- itu akar KW per Ka kali M. Ya, di sini kita cari dulu volumenya ini 500 ml. Terus Ka-nya sudah tahu, molaritasnya dulu. Kita cari di sini mencari molaritas garamnya. Molaritas garamnya ini adalah mol dibagi volume.
Nah, cari molnya gimana? Ini ada masanya, ya. Masanya, ya diketahui masanya adalah 5,5 gram. Nah, berarti kita cari MR-nya K2S. K-nya kan 39 kalikan 2 berarti 38. Sorry. 39 kali 2 berarti 78 ditambah S-nya 32. Berarti kayak 2S-nya ini MR-nya adalah 110. Nah, berarti kita cari mol. Mol itu massa dibagi MR. Masanya 5,5 dibagi 110. Ya, jadi molnya ini ya 5,5 dibagi 110. Dapatnya 0,05 mol. Nah, karena ini pakai mol berarti volumenya harus liter. Ini volumenya 500 ml berarti 0,5 liter karena ini pakai mol. Kecuali kalau milimol. Milimol ya pakai mililiter. Berarti ini molaritasnya adalah 0,05 mol dibagi 0,5 liter. Dapatnya 0,1 molaritasnya. Atau 10 Pak-1. Terus kita masukkan sini OH-nya sama dengan akar KW 10 Pak-14, Ka-nya 1 kali 10 Pak-7, molaritasnya adalah 10 Pak-1. Mungkin ada pertanyaan, Pak, itu K2S, kenapa nggak dikali 2? Kenapa nggak dikali 2? Karena garamnya ini K2-nya, K-nya ini dari basa kuat. Kalau dia berasal dari basa kuat, ininya tidak dikalikan 2. Tapi kalau dia berasal dari yang lemah, valensinya dikali 2. Ya, karena ini berasal dari basa kuat, makanya tidak dikali 2. Tetap dianggap 1. Kecuali kayak tadi, NH4, 2SO4. Contoh tadi ya, ini berasal dari NH4OH. Berarti ini basa lemah. Ini berasal dari asam kuat. Makanya tadi M-nya itu saya kali 2 kali. Kenapa saya kalikan ini? Karena berasal dari basa lemah. Pokoknya dari lemah, kalau dia valensinya 2, kalikan 2. Kalau dia berasal dari kuat, meskipun ini 2, tidak boleh dikali 2. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, karena ini berasal dari basa kuat, berarti valensinya tidak dikali 2. Paham ya? Khusus yang berasal dari lemah, entah asam lemah atau basa lemah, kalau dia valensinya 2, kalikan 2. Kalau dia berasal dari basa kuat atau asam kuat, yang ininya unsurnya berarti tidak dikali 2. Paham ya? Jadi OH-nya 10 Pak-min ini berarti 14, 15, 10 Pak-min 8. Jadi OH-nya ini 10 pangkat min 4. Ditanya H positif. Ingat, H positif dikali OH min itu sama dengan 10 min 14. H positif dikali 10 Pak min 4 sama dengan 10 Pak min 14. Jadi H positifnya adalah 10 min 14 dibagi 10 Pak min 4. Jadi 10 pangkat min 10. Jadi H positifnya, yang ditanya H positifnya 10 pangkat min 10. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot ya, kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya ya. Campuran berikut yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian. Sebagian itu berasal dari sebagian itu berasal dari asam lemah plus basa kuat atau basa lemah plus asam kuat. Kalau itu namanya hidrolisis sebagian atau parsial.
Kalau hidrolisis total itu berasal dari asam lemah plus basa lemah. Itu hidrolisis total. Kita cek. Ini asam lemah. Ini basa lemah. Ini berarti hidrolisis total. Nanti cek ya, cek di tabel kamu. Ini NH4OH basa lemah. Ini HNO3 asam kuat. Ya, hidrolisis sebagian bisa. Ya, sebagian. Bersifat asam. Bersifat asam itu jika kan kalau bersifat asam itu berarti kan kita cari H positif. Padahal H positif itu harus ada Kb. Jadi intinya harus ada basa lemahnya. Ya kan tadi saya terangkan Kb itu mencari H positif. Berarti intinya harus cari yang basa lemah, ada basa lemahnya. Kalau ini NH4 basa lemah, HNO3 asam kuat. Betul nih, berarti ini basa lemahnya di sini. Ya, berarti jawabannya B. Kalau yang ini hidrolisis sebagian bersifat asam. Ini HF itu asam lemah, KOH basa kuat. Ya, basa kuat. Berarti ini diketahui nanti Ka-nya. Ka berarti ini OH-. Berarti ini nanti bersifat, ini juga hidrolisis sebagian, tetapi bersifat basa. Yang C, D asam kuat dengan basa kuat, berarti ini bukan hidrolisis. Ini sama ini HI asam lemah, NaOH basa kuat, berarti ini nanti menghasilkan, ini HI itu asam kuat atau basa lemah. Nanti cek ya, HI, ada nggak di sini? HI. HI itu asam kuat ternyata. HI asam kuat. Jelas ya, nanti lihat tabel ya. Jawabannya B, screenshot dulu. Kita lanjutkan. Larutan natrium asetat berarti Na ya, CH3COONA ini garam. Molaritasnya 0,2 M mengalami hidrolisis menurut reaksi ini. KH-nya sekian, pH-nya berapa? Berarti karena ini langsung diketahui KH. Ya, berarti kita cari ya, diketahui KH-nya. Ini asam asetat kan apa namanya? Asam asetat itu kan CH3COOH itu adalah Ka. Berarti kalau Ka itu berarti OH-. Berarti ini adalah OH- sama dengan akar KW per K. Ka kali M. Nah, KW per Ka itu KH. KH kali M. Nah, KH-nya 10 Pak min 9, M-nya adalah 0,2 berarti 2 kali 10 Pak min 1. 2 kali 10 Pak min 1. Berarti OH-nya adalah akar 2 kali 10 Pak min 10. Berarti OH-nya adalah akar 2 kali 10 Pak min 5. Ya, jadi OH-nya adalah 5 min log akar 2. Akar 2 itu 1,4. Jadi OH- sama dengan 5 min log 1,4. Di sini tidak diketahui, tapi kalau kamu pakai kalkulator, akar 2 itu 1,4. Berarti POH-nya adalah, ini POH ya, POH. Ini POH. POH-nya udah ketemu. Berarti pH-nya 14 dikurangi 5 min log 1,4. Jadi pH-nya adalah 9 plus log 1,4.
Jawabannya D, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Apabila ratuan garam Mi 0, ini garam ya, ini jelas garam. Molaritasnya 0,01 M, berarti 10 Pak min 2 M. Punya pH-nya 5, harga Kb-nya berapa? Nah, di sini kan garam Mi ya. Nah, di sini pH-nya 5. pH-nya 5, berarti H positifnya adalah 10 pangkat minus 5. H positif itu rumusnya akar KW per KB kali M. Ya, ditanyakan KB-nya. H positifnya 10 minus 5. KW-nya 10 Pak min 14. KB-nya dicari. M-nya adalah 10 minus 2. Nah, ini kita kuadratkan semuanya. 10 min 10. 10 min 14 per KB kali 10 minus 2. Ya, jadi 10 Pak min 10 sama dengan 10 pangkat min 16 per KB. Ini tukar posisi, sehingga KB-nya adalah 10 minus 16 dibagi 10 Pak min 10. Jadi KB-nya 10 Pak min 6. Dah, screenshot dulu jawaban soal terakhir. Sudah di screenshot ya? Dah. Jadi intinya apa? Kalau intinya ya, dari kesimpulan kita belajar tadi, asam kuat bereaksi dengan basa kuat, itu nanti bisa netral. Ya, atau nanti yang sisa apa, asam kuatnya atau basa kuatnya. Ya, jadi bukan hidrolisis. Kalau cirinya hidrolisis, reaksi antara asam asam kuat dengan basa lemah atau asam lemah dengan basa kuat itu tidak bersisa, habis reaksinya. Ya. Terus kalau diketahui Ka-nya nanti berarti cari OH-. Kalau diketahui Kb itu cari H positif. Itu ya. Paham ya? Jadi setiap materi bab 1 dengan bab 2 itu nanti rumusnya berbeda. Nah, larutan penyangga nanti rumusnya beda lagi. Ngerti ya? Jelas? Besok Senin lesnya larutan penyangga. Bapak lanjutkan karena ada kelas yang saat ini masuk bab 2, tapi ada yang kelas lain bab 2-nya dilewati langsung bab 3. Jadi biar adil saya terangkan bab 2 dilanjutkan bab 3. Yang les hari ini pasti lebih paham daripada yang nggak les hari ini. Karena apa? Ini ada kaitannya. Bab 1 kaitannya bab 2.